Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Muhammad Karim Abdul Jabbar dengan NIM 235211223. Kali ini kita akan belajar bersama tentang kebijakan moneter mata kuliah Ekonomi Mikro Makro Islam. Tak dapat dipungkiri bahwa kita harus membeli sesuatu sesuai kebutuhan kita, dari sandang, pangan, papan maupun hiburan kita seperti menonton bioskop, membeli kuota dan lain sebagainya membutuhkan yang namanya uang. Namun nilai mata uang dari waktu ke waktu itu sangat berbeda-beda. Dari zaman dahulu sampai sekarang itu nilai mata uang terus berganti dan terus berkurang karena namanya inflasi. Apa itu inflasi? Definisi inflasi dilansir dari bi.go.id merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Kebalikan dari inflasi disebut deflasi. Nah, diperlukannya kebijakan moneter untuk mengatasi kenaikan harga tersebut. Apa sih itu kebijakan moneter? Kebijakan moneter adalah sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral dalam bentuk pengaturan persediaan uang untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan utama dari kebijakan moneter ya tadi mencegah terjadinya peningkatan uang beredar secara berlebihan atau sangat kurang yang menyebabkan tadinya inflasi. Nah, ada apa aja sih kebijakan moneter yang udah berlaku di Indonesia? Mari simak berikut ini. Nah, kebijakan moneter yang pertama yang sudah berlaku di Indonesia itu adalah menetapkan suku bunga Bank Indonesia dapat meningkatkan tingkat suku bunga untuk memengaruhi aktivitas perekonomian. Misalnya dengan menaikkan suku bunga, Bank Sentral dapat mendorong tabungan daripada pengeluaran yang dapat membantu mengendalikan inflasi. Dalam situasi ekonomi tertentu, Bank Sentral dapat menerapkan suku bunga negatif, di mana bank-bank dikenakan biaya untuk menyimpan kelebihan cadangan di Bank Sentral. Langkah ini bertujuan untuk mendorong bank-bank untuk lebih aktif memberikan pinjaman kepada nasabah atau masyarakat. Nah, yang kedua itu adalah membeli surat berharga. Contoh kebijakan moneter di Indonesia lainnya yang sudah diterapkan itu adalah intervensi pasar. Bank sentral dapat menerapkan kebijakan ekspansi moneter dengan cara meningkatkan pasokan uang di pasar. Ini dapat dilakukan dengan membeli aset keuangan seperti obligasi pemerintah atau sekuritas lainnya melalui operasi pasar terbuka. Langkah ini bertujuan untuk merangsang pinjaman dan investasi yang pada gilirannya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir itu ada persyaratan cadangan modal bank. Contoh kebijakan moneter ketiga adalah penetapan cadangan minimum bank-bank umum. Seperti kebijakan moneter cadangan bank adalah salah satu instrumen yang digunakan oleh bank sentral untuk mengatur suplai uang di pasar dan mempengaruhi aktivitas perekonomian. Kebijakan ini berkaitan dengan persyaratan cadangan yang dikenakan oleh bank-bank komersial terhadap deposito yang mereka terima dari nasabah. Dilansir dari bi.go.id tentang laporan kebijakan moneter triwulan tahun 2023, perbaikan ekonomi dunia berlanjut, khususnya di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat, ditopang oleh naiknya permintaan domestik dan positifnya kinerja ekspor. Neraca pembayaran Indonesia atau NPI tetap baik dan mendukung ketahanan eksternal. Nilai tukar rupiah menguat sejalan dengan kebijakan stabilisasi yang ditempuh Bank Indonesia. Likuiditas perbankan dan perekonomian memadai sehingga berkontribusi positif mendorong perbankan terus positif menjaga momentum pemulihan ekonomi. Transaksi ekonomi dan keuangan digital meningkat didukung oleh sistem pembayaran yang lancar dan andal. Atas berbagai pertimbangan asesmen tersebut, rapat Dewan Gubernur RDG Bank Indonesia pada tanggal 17 sampai 18 April tahun 2023 memutuskan untuk mempertahankan BI 7 Day Reverse Repo Rate atau BI 7 DRR
sebesar 5,75%, suku bunga deposit facility sebesar 5,00%, dan suku bunga lending facility sebesar 6,50%. Keputusan ini konsisten dengan stance kebijakan moneter yang preemptif dan forward looking untuk memastikan terus berlanjutnya penurunan ekspektasi inflasi dan inflasi ke depan. Nah, itu dia kebijakan yang sudah terjadi di Indonesia, kebijakan moneter oleh Bank Indonesia yang berada di Indonesia. Nah, itu dia teman-teman penjelasan singkat tentang kebijakan moneter dan yang sudah ada di Indonesia, yang sudah dilakukan oleh Bank Sentral Indonesia atau Bank Indonesia. Nah, singkat dulu ya teman-teman. Thanks for watching.